Pria ini bernama Xiao Lang, dan dia sedang menelpon temannya untuk meminjam uang karena dirinya sedang kesulitan. Aku juga sedang tidak ada uang, Xiao Lang. Bahkan aku juga sedang bingung mencari uang. Oh, ya sudah. Suamiku, bukankah kemarin kamu mau membelikan tas? Sudah, kamu tenang saja. Lalu tadi itu? Aku hanya berbohong kepada pria miskin itu. Ayo pergi beli tas sekarang. Ternyata pria gendut itu berbohong, karena dia takut Xiao Lang tidak bisa mengembalikan uang itu. Karena tidak mendapatkan pinjaman, Xiao Lang pun mencoba menelpon temannya yang lain, yang bekerja sebagai kuli. Halo Chen, ada apa Xiao Lang? Aku sedang membutuhkan 20.000 yuan. Apakah kamu ada? Kebetulan ada Xiao Lang. Selesai bekerja akan aku kirim. Baiklah Chen, terima kasih atas bantuannya. Setelah itu Xiao Lang pun merasa tenang dan mematikan teleponnya. 2 tahun setelah kejadian itu, Chen sudah menjadi pengusaha yang sukses dan sedang mengobrol dengan pria gendut, membahas tentang orang-orang yang pelit. Memang benar banyak orang yang pelit dan tidak peduli, tapi aku yakin pasti masih ada orang baik di luar sana. Kalau begitu ayo kita bertaruh dan membuktikan apakah masih ada orang-orang baik yang kamu maksud itu. Oke? Untuk membuktikan hal itu, pria gendut itu kemudian mengambil handphonenya dan mencoba menelpon temannya untuk meminjam uang 50.000 yuan. Tapi sayangnya, teman yang ditelepon pria gendut itu tidak meminjamkannya uang. Pria gendut itu kemudian matikan teleponnya, dan si Chen pun tertawa, lalu mencoba menelpon temannya juga untuk meminjam uang. Halo bro, apa boleh aku meminjam 50.000 yuan kepadamu? Hanya 50.000 yuan? Apakah itu cukup? Cukup kok. Ya sudah, kamu bisa datang ke perusahaanku untuk mengambilnya. Baiklah, aku segera ke sana. Benar katamu, masih ada orang baik. Bolehkah kamu kenalkan kepadaku? Tentu saja. Kebetulan aku diminta untuk datang ke perusahaannya. Ayo kita ke sana. Sesampainya di perusahaan, pria gendut itu terkejut karena tahu kalau itu perusahaan milik Xiao Lang, dan si Chen pun membenarkannya. Tadi aku juga menelponnya, tapi kenapa dia tidak meminjamkan aku? Aku akan melabraknya. Xiao Lang, apa maksudmu? Kenapa kamu meminjamkan dia uang, sedangkan aku tidak? Bukankah aku juga temanmu? Hei Lopan, kamu bilang aku adalah temanmu? Teman seharusnya saling tolong-menolong seperti Chen. Lagi pula, aku hanya melakukan hal yang sama seperti yang dulu kamu lakukan kepadaku, beralasan tidak punya uang, tapi bisa membelikan istri tas yang mahal. Oh ya Chen, aku tahu kamu mau datang, dan aku sudah menyiapkan hadiah untukmu. Ikut aku. Mereka berdua pun pergi meninggalkan pria gendut itu sendirian. Kenapa kita jalan ke sini? Apa yang mau kamu berikan? Mendengar itu, Xiao Lang hanya tersenyum dan menyalakan lampu mobil. Aku baru saja membeli 2 mobil kembar. Warna hijau itu milikmu, dan yang hitam milikku. Cobalah. Seketika Chen pun merasa terkejut dan langsung berlari mencoba menaiki mobil itu. Apakah kamu suka? Tentu saja. Akhirnya mereka pun berpelukan, karena mereka bukan sekedar teman melainkan sahabat sejati.